Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, siswa kelas 11 dan angkatan 11 SMA ITN Budaya Kartasura Sukoharjo. Nah, di hari ini kita masih akan melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan, masih dalam kompetensi dasar yang sama, yaitu menulis resensi. Dan kalau kemarin kita sudah belajar materi secara tekstual ya, lewat teks, lewat materi, kemudian sempat juga kemarin ada kuis. Nah, sekarang kita perlu tahu nggak sih sebenarnya belajar resensi itu seperti apa. Nah, cuman sebelum kita masuk ke materi, hari ini Ustadz tuh nggak sendirian aja karena sudah akan collab. Sekarang kan lagi musimnya collab gitu ya. Lagi musim collab, Ustadz gue hari ini nggak sendirian aja supaya kalian juga nggak bosen. Hari ini Ustadz collab sama salah satu guru muda juga di Sukoharjo, salah satu sekolah di Sukoharjo juga. Mungkin bisa dikenalkan dulu. Ini ada Pak siapa gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perkenalkan untuk anak-anak kelas 11, angkatan 11 ya? Yes. Angkatan 11 SMA ITN Hidayah. Ada Pak Hamdan di sini. Guru bahasa Indonesia juga di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Boleh lah ya. Unggulan tuh emang ada namanya unggulan. Iya, gitu? nama Gitu ya. gitu. Kirain ada ibuan kesombongan. Enggak ya? Kita tidak perlu membuktikan, kita tidak perlu menyombongkan, biarkan alam yang membuktikan. Iya, Kita seperti unggulan gitu. kemarin KSK. Iya, bener banget. Alhamdulillah Selamat ya, Sukoharjo. Saya Hidayah 9 atlet. Oh, CT Arsa 10 atlet. 10 atlet ya, yang masuk ya. Yang masuk. Yang lolos ya. Bener alhamdulillah. banget. Buat yang ya juara 1 IT, juara 2 CT Arsa. Juara 1 gitu. CT Arsa, juara 2 IT, juara 3 CT Arsa Nah, gitu ya. gitu ya. Alhamdulillah pokoknya ya. Oh ya, salam juga boleh buat murid-murid saya di Yes, betul. Buat angkatan Aksara Jawa dan juga Astra Wiraguna, tapi Aksara Iya. Jawa sih angkatan 1 ya. Angkatan 1. Kalau di ini kalau angkatan 11 tuh Etenmore kalau nggak salah. Etenmore 12 banyak namanya. Oh, banyak ya. Banyak Karena udah lah. banyak ya. Apa nggak tahu lah. Oke, kita lanjut ke resensi Ustadz. Kita lanjut ke resensi ya. Baik. Jadi kita penting banget kita Benar, belajar benar, sesuatu, benar. kita tuh harus tahu sebenarnya kita belajar ini buat apa sih. Benar banget. Nah, resensi itu sejarahnya adalah kenapa kita harus belajar resensi, karena kita perlu banget nih kita tahu bahwa literasi itu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita. Benar. Nah, banyak buku yang beredar, banyak penulis dengan segala macam karakter atau genre bukunya. Nah, perlu kita tahu sebelum kita baca itu kita tuh harus tahu reviewnya dulu. Benar. Jangan sampai kita cuma ketipu sama covernya atau mungkin sekedar selentingan aja ya. Tapi memang kita perlu tahu dulu resensinya itu seperti apa, review dari ahli-ahli, karena yang bikin resensi itu biasanya para ahli. Benar. Atau enggak para pembaca yang memang sudah membaca buku tersebut. Maka dari itu sebelum kita baca buku atau kita apalagi sampai beli ya. Apalagi sampai beli itu kita harus tahu dulu resensinya itu seperti apa gitu. Nah, Gitu. Jadi dari mana sih resensi itu Ustadz buku ya? Bedanya sama sinopsis apa? beda. Kalau sinopsis itu bagian dari resensi. Ya, Yes. kalau sinopsis hanya sekedar ringkasan cerita saja atau ringkasan dalam isi buku. Tapi kalau resensi itu ada memuat kelebihan kekurangan, kemudian ada unsur intrinsik juga. Dan Kemudian, juga apa ya, resensi itu di akhirnya itu biasanya bersifat persuasif, bener kan ya? betul sekali. Kenapa ini harus ditonton? Kenapa ini harus dibaca? Iya, ada simpulannya biasanya di Yes. akhir. Nah, kemudian ada pelajaran juga ketika kita membuat resensi adalah di bagian kelebihan dan kekurangan. Ya, mengapa sih kita harus ada kelebihan dan kekurangan? Supaya kita tahu bahwa buku itu kan hasil pemikiran orang. Ya, Supaya kita tahu bahwa kalau hasil pemikiran orang atau hasil tuangan ide dari seseorang atau manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Beda sama kitab suci Al-Qur'an yang kita udah itu Mutlak tidak lah perlu ya. tidak perlu diperdebatkan, No itu debate mutlak. gitu ya. No debate tentang Al-Qur'an atau isinya. Ya, agak males juga ya kita harus memperdebatkan masalah isi Al-Qur'an. Dogma itu ya. Nah, maka dari itu ketika kita baca buku, kita harus tahu bahwa buku itu tidak sempurna. Supaya kita tidak serta-merta larut dalam ide-ide yang dituangkan oleh penulis. Itu penting banget ya, supaya kita nggak gampang Yes. ikut paham ini, aliran ini segala macam tanpa kita cross check terlebih dahulu. Apalagi kalau buku-buku berat, kita emang perlu pendampingan ya, buku-buku yang terkait dengan pemikiran, kemudian filsafat, emang kita tuh perlu untuk pendampingan orang yang lebih ahli. Nah, resensi ini salah satu hal yang membantu itu, kelebihan dan juga kekurangan yang ada di dalam resensi itu, dalam struktur resensi itu membantu kita untuk tidak serta-merta mempercayai buku. Ya. Tuh.
Dan di bagian kelebihan kekurangan itu disertai Bukti. Ingat harus ada bukti ya. Iya, karena ini juga memberi pembelajaran untuk kita juga bahwa kita ketika menilai seseorang, ketika kita menilai manusia, kelebihan dan kekurangannya, ya kita harus menyertai bukti. Benar. Jadi nggak sekedar judgmental yang subjektif, tapi ada bukti gitu loh. Misalkan saya mau bilang nih, Ada dasarnya gitu. ada dasarnya, saya mau bilang, oh Pak Hamdan itu guru yang cerdas, maka harus ada pasti. buktinya. Ya Allah ya Roh. Atau Ustadz Kuku itu orang yang suka apa ya, yang baik hati gitu. Buktinya apa? Buktinya apa? Nah, suka naktir. Nah, karena gitu. traktir adalah passion. Jadi kalau nggak traktir agak kurang gitu hidupnya. Nah, kayak gitu. Misalkan ketika kita menilai seseorang, kita mau bilang bahwa dia baik atau buruk, atau menyatakan sifatnya, atau menyatakan sesuatu tentang seseorang, tentang manusia, tentang pemikirannya, maka harus disertai bukti. Nah, resensi memberikan kita pembelajaran seperti itu. Yes. Ini pembelajaran hidup yang kita bisa dapatkan dari resensi. Kekurangan pun juga gitu. Kita mau bilang seseorang itu pemarah, buktinya apa gitu. Nah, di resensi atau di sebuah novel atau di sebuah buku, kita mau bilang tokoh A misalkan, oh tokoh A ini adalah tokoh yang pemarah. Buktinya apa? Kamu bisa bilang kalau tokoh A ini pemarah. Nah, ternyata ada di kutipan dialog misalkan, Ya. atau misalkan di penjabaran dari penulis. Nah, seperti itu ketika menilai seseorang, menilai manusia harus disertai dengan alasan atau bukti. Iya, Gitu gitu. intinya, ya. Ah. Nah, itu untuk resensi. Ya, mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, singkat tapi insya Allah bisa memberikan satu pembelajaran. Kenapa sih kita harus belajar tentang menulis resensi? Yes, gitu. Dan juga resensi itu di kehidupan nyata juga memberikan nilai kita bahwa belajar bahasa Indonesia itu bukan hanya menata kata, tapi juga menata Yes. pikiran. Betul. Ya, bagaimana kita menilai seseorang, menilai orang lain, menilai apapun itu harus ada dasarnya. Betul. Begitu, dan sekali. ada tujuannya mengapa kita harus menilai. Nah, Gitu. gitu. Jadi bahasa Indonesia tidak melulu tentang menghitung Iya. atau membenarkan kok titik koma dan lain-lain, tapi Iya. ada nilai kehidupan yang bisa Yes. kita dapatkan. Mungkin itu dulu ya, sambil mengingatkan yang belum mengumpulkan tugas resensi. Oh, ada ya? Mengumpulkan. Ada. Banyak ya. Banyak sih. Tapi emang aku nggak ngasih deadline sih. Jadi monggo aja mau dikerjakan kapan, Yes. tapi yang penting dikerjakan. Nah, itu tinggal tanggung jawabnya masing-masing. Karena emang udah berat, banyak tugas yang berat kan. Biologi, fisika, bahasa Indonesia, maka jangan sampai memberatkan. Iya, benar. Oke. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air Mhm. mengalir, pakai masker juga. Dan yang paling penting juga tetap produktif Ya. ketika ada di rumah. Gitu. Semoga Kurangin puasanya tidur. lancar. Amin. Amin. Gitu. Baik untuk materi pada edisi lagi. Kalau edisi kan siaran ya coy. Apa ya, KD hari ini kan juga nggak ada ya. Ya udah, Nggak ada. Pertemuan kali ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ini tidak membuang kuota tanpa ada manfaatnya. Semoga bermakna buat teman-teman sekalian. amin. Ibarat maka lagi. Ustadz Kuku pamit. Pak Hamdan pamit semuanya, sukses. Senantiasa berdaya hidup sehat. Karena sehat adalah gaya hidup. Salam Salam syiar syiar dan dan santun. santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.